begini Mbak, Ibtu Rudiana ini posisinya itu kalau saya bisa bilang bicaranya itu maju kena, mundur kena ya. Artinya diam dia juga salah, bicara juga salah. Karena kemarin itu kan banyak yang minta dia untuk berbicara. Nah, setelah dia berbicara itu semua salah di mata netizen gitu loh, mata bajar-bajar. Jadi kita juga serba bingung juga karena apa ya? Karena kita mencoba meluruskan, tapi pandangan netizen ataupun bajar ini pandangannya selalu negatif gitu. Jadi makanya saya bilang ke Pak Rudiana, sudah Pak, seperti kata pepatah itu, diam itu emas ya. Artinya Bapak sudah cukup memberikan keterangan, sudah cukup, itu saya kira sudah cukup. Karena kemarin juga bicara dia disuruh diam. Kalau sama netizen, mending diam aja, nggak usah banyak cerita, nggak usah klarifikasi, kata netizen. Wajar-wajar itu harus kita syukuri. Dan itu kita nggak anti kritik, kita siap menerima kritikan itu gitu. Makanya posisi Pak Rudiana itu telah menyerahkan sepenuhnya kepada saya, yang saya selaku penasihat hukum tangan beliau untuk memutuskan hal tersebut. Begitu Mbak, artinya kita tidak diam saja, tapi kita lakukan melalui penasihat hukum. Bang Pitra, Anda bingung, apalagi kami di sini yang hanya mendengar, mencari-cari informasi dari klien Anda dan juga dari tim hukum. Saya ingin ke Pak Suso. Kita ada penasihat hukumnya. Baik Pak Suso, jadi untuk dulu saya sebut aja, si Pitra dulu bilang, masa ada orang yang meninggal nge-SMS ke orang, masa ada orang yang mati nge-SMS dirinya sendiri, kan itu ya kan sangat, kalau saya bilang super lucu lah, lebih lucu daripada Jojon kalau saya itu ya. Bahasa ini gitu loh, ini lihat ya, lihat ini. Tapi boleh juga mungkin kok ya seorang pengacara melawak ya, ya anggaplah Pitra ini pelawak lah gitu lah ya. Boleh, jadi gini, nah, hiburan mungkin Pak. Nah, hiburan lah gitu ya. Alat bukti yang lain tidak ada, yang dibuktikan secara scientific crime investigation tidak ditemukan. Jadi kalau sekarang dikatakan itu pembunuhan siapa, DNA-nya dicek nggak, itu korban siapa, atas nama siapa, kan harus dicek betul nih. Iya kan, ada ditemukan daging siapa ini di situ kan gitu. Memang polisi itu perlu sekolah, perlu orang pinter, tidak asal masuk polisi. Jadi ya saya sebagai seorang perwira polisi merasa masih ada penyidikan seperti ini, harusnya. Setelah saya pensiun 2014 seperti ini tidak ada lagi seperti itu. Baik, jadi dari selama ini pengadilan bergulir antara pra-peradilan, PK Saka Tatal, kemudian PK 6 terpidana ini, Anda semakin teryakinkan bahwa kasus Vina ini adalah 100% murni rekayasa. Iya, saya melihat bahwa proses penyidikan biasanya ada filter oleh jaksa penuntut umum. Tapi sepertinya kalau tadi ada penjelasan bahwa sudah ada pernyataan seperti ini, jaksa yang melihat berita acara, ya menurut saya kenapa nggak dijadikan satu aja? Ya waktu proses awal jaksa terlibat. Nah, saya lebih cenderung ini ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Harusnya hakim menanya, ini peristiwa berat. Kenapa para tersangka waktu di penyidik tidak didampingi oleh penasihat hukum? Kenapa laporan di polisi dibikin tanggal 31? Harusnya mulainya dari situ. Dari situ harusnya, ini perkara berat tuh, bukan perkara copet loh seperti itu. Ya, baik. Diduga ada oknum yang ingin mencelakai Aldi, lantaran dirinya ingin menjadi saksi fakta di sidang PK 6 terpidana. Saat malam tiba, tiba-tiba Aldi ditabrak oleh kendaraan yang tak dikenal. Usai menabrak Aldi, mereka langsung kabur entah kemana. Diduga tujuan mereka menabrak Aldi, supaya Aldi tak bisa hadir untuk menjadi saksi fakta di dalam sidang PK 6 terpidana. Dua saksi yang melihat langsung terpidana ini mengangkat dua korban ini ditaruh di flyover. Nah, ini lagi kita gali, dan itu kan memang setiap kesaksian kan harus diverifikasi, diaudit oleh kepolisian. Nah, ada dua saksi yang ditemui oleh terpidana ini, yang mana pada saat itu dia minta tolong dalam keadaan pakaiannya penuh. Nah, terpidana siapa nih, Bu? Ya, saya nggak perlu sebut dong. Kalau saya sebut pasti ketahuan. Lalu bahwa siapa itu saksi yang didatangi termasuk rumahnya. saksi Anda tidak ingin menyebutkan siapa? Enggak, karena waktu itu mencarinya sama-sama dengan penyidik Polda, jadi saya udah janji sama Polda tidak akan buka, karena ini yang menjadi kuncinya kita untuk pemeriksaan selanjutnya. Dan kan kemudian kita diperkuat lagi selain dokter Rahma dan Ihda forensik juga, yang mana ditemukan sperma celana Vina itu tidak terpakai, pada tempatnya,
Karena mereka ingin membuat seolah-olah ini terjadi kecelakaan. Ini memang licik sekali ya. Kan orang bilang, ngapain sih? Kalau dia bunuh ngapain capek-capek dipindahkan? Justru dia ingin membuat suatu kesan ini terjadi kecelakaan. Dan terbukti terjadi kelalaian, dinyatakan kecelakaan pada awalnya. Karena itulah dipasang helm, padahal kepalanya udah hancur, helmnya tidak, karena dipakai begitu. Terus handphone ada di sini juga, handphonenya tidak hancur, dan handphone pun digunakan oleh terpidana untuk membuat alibi seolah-olah Vina masih hidup. Bu Elsa, mohon maaf saya potong. Tapi redaksi NTV pernah mendapatkan foto soal jasad Vina pada saat itu, dan kami lihat tidak menggambarkan bahwa itu ada kekerasan atau mungkin ya seperti yang Anda gambarkan tadi. Artinya dan dalam artian jasadnya itu baik-baik saja, Bu. Ya kan Anda lihatnya tidak langsung kan. Betul, kami hanya yang lihat foto. kan dokter. Dokter kan yang memberikan deskripsi. Tahu nggak kakinya ini hancur. Jadi yang selain dari dokter itu pemandi jenazah Ibu Ois, dan kami sudah amankan juga, dan dia benar-benar berkeyakinan itu dibunuh karena di sini ada trauma benda tajam, ya, ada 2 garis di sini dan dijahit, kemudian di punggung ini ada tulisan V. Ini yang bicara dokter forensik loh. Terus kemudian di belakang, paha belakang itu 19 cm dan dijahit oleh oleh polisi lagi. Dijahit oleh dokter 12 simpul jahitan. Jadi kalau itu kecelakaan nggak mungkin ada jahitan-jahitan begitu. Betul. Tapi sejauh ini bukti forensiknya menyebut memang kematian Vina. 2 saksi yang melihat langsung terpidana ini mengangkat 2 korban ini ditaruh di flyover. Nah ini lagi kita gali, dan itu kan memang setiap kesaksian kan harus diverifikasi, diaudit oleh kepolisian. Nah ada 2 saksi yang ditemui oleh terpidana ini, yang mana pada saat itu dia minta tolong dalam keadaan pakaiannya penuh. Terpidana siapa nih, Bu? Ya saya nggak perlu sebut dong. Harapannya yang pertama bisa menjadi novum baru yang sangat-sangat bisa membebaskan yang ke-7 ini. Harapan kedua saya biar teman saya ini cepat tenang. Ya. Agar segera tuntas juga, saya kasihan yang 7 terpidana ini, saya yakin dia nggak bersalah. Karena yang asumsi saya ini karena ini kecelakaan aja. Iya. Tinggal nambah-nambah dikit, ini kan sudah terbukti, kan sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan saya? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Selalu setia mengikuti persidangan demi persidangan begitu. Bagaimana Bapak perasaannya Pak dari awal, apalagi pada saat saya melihat momen-momen Bapak menyaksikan kesaksian dari Rivaldi, ya, mendengarkan kesaksian dari Rivaldi. Bisa diceritakan sedikit Pak perasaan Bapak? Hari ini sidang lanjutan untuk kasus Vina. Semoga ada datangnya media dan masyarakat Indonesia dan netizen, semoga masalah ini cepat selesai. Dan dalam kasus ini kemarin saya ketemu dengan namanya Lika Akbar dan Dede. Dia ketemu dengan saya dan dia minta maaf ke saya. Saya bilang gini, kamu salah minta maaf ke saya. Yang kamu perbuat, yang melakukan perbuatan itu kan kamu kepada Rivaldi. Saya bilang, kamu harus minta maaf ke Rivaldi. Saya bilang, jangan ke saya. Dari awal persidangan, sebelum sidang dimulai, kenapa kamu nggak minta maaf ke Rivaldi? Izin ke jaksa, izin ke hakim, izin ke pengacara, langsung.
Kalau saya nggak ngingetin kamu, hari itu pun kayaknya mereka nggak bakal minta maaf deh. Itu awalnya dia minta maaf tuh. Saya emosi Mbak, dengan kelakuan mereka. Masya Allah, anak saya dihukum seumur hidup Mbak. Andai kata, ya Allah tidak ada Filipina, mungkin anak saya pulang tinggal nyawa Mbak. Tinggal raganya doang, nyawanya nggak ada. Bayangin sama masyarakat Indonesia. Kejam banget mereka berdua itu. Kalau nggak ada Filipina pun dia nggak bakal datang Mbak ke sini, ke sidang ini. Beneran nggak bakal datang sampai meninggal pun. Sampai meninggal pun dia nggak bakal datang Mbak. Gitu. Saya emosi Mbak, beneran. Mereka tuh kejam sekali mereka itu.